Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Shadaqallahul azim. Pertama-tama puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga tercurah selalu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat channel Rahmatul Ummah di mana saja Anda berada, kali ini kita lanjutkan bahasan tentang dzubab atau lalat bagian yang kedua. Lalat mempunyai beberapa keistimewaan. Salah satunya pernah jadi tentara Allah ketika memusnahkan Raja Namrud dan pengikutnya. Juga salah satu kisah yang sangat menarik, ini masalah lalat, terjadi pada Khalifah Al-Ma'mun Annahu khotoba. Suatu ketika Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah negara Irak, sedang berkhutbah. Ketika beliau sedang berkhutbah, beliau itu dihinggapi mukanya sama lalat. Lalu beliau sudah menepisnya berulang kali, tapi si lalat tersebut kembali hinggap ke muka Khalifah Al-Ma'mun, sehingga pernah khutbah beliau itu terhenti sejenak. Setelah beres melaksanakan khutbah, akhirnya Khalifah Al-Ma'mun memanggil salah seorang sahabatnya, juru fatwa negara Madinah yang bernama Al-Imam Al-Hudail. Sabda Khalifah Ma'mun, "Ma khuliqadz dzubab." Wahai Syekh Hudail, apa dibalik hikmah Allah menciptakan lalat atau dzubab? Nah, sabda atau jawab daripada Imam Hudail, "Wallahu a'lam." Allah lah yang maha mengetahui untuk apa Allah menciptakan dzubab. Sehingga Khalifah Al-Ma'mun menjelaskan, "Khuliqadz dzubab liyudhilla bihil jababir." Lalat diciptakan, salah satu hikmatnya adalah untuk menghinakan orang-orang yang sombong. Ketika orang-orang sombong tidak mampu disentuh mukanya oleh manusia biasa, ternyata lalat lebih berani untuk menghinakan muka orang-orang yang sombong. Sehingga sabda Imam Hudail betul sekali. Kalau kita tengok penelitian ulama yang terdapat pada kitab Hayatul Hayawan bab dzubab, ternyata dalam tubuh atau badan daripada dzubab ini mempunyai beberapa keistimewaan. Di antaranya, apabila misalkan kita dihinggapi lalat, lalu kita bunuh, setelah mati kita ambil lalat itu, lalu dipanaskan, dicampur dengan madu, lalu dioleskan ke kepala orang yang mempunyai daus sa'lab. Daus sa'lab itu adalah penyakit gundul, orang yang tidak pernah tumbuh rambut. Maka ini ada solusi. Keistimewaan dari lalat, apabila misalkan seorang pria mau berkumis, mau berjenggot tapi tidak tumbuh-tumbuh rambut-rambutnya, ini solusinya salah satu, ambillah misalkan lalat 1 ekor, dipanaskan. Setelah ditumbuk lalu dipanaskan, dicampur dengan air, dicampur dengan madu, insya Allah yanbutu bihi sya'ru, akan tumbuh rambut. Keistimewaan kedua yang ada pada tubuh daripada lalat, salah satunya, idza matatiz dzubabah, apabila lalat tersebut mati, lalu kita ambil karat besi. Nah, lalu karat besi tersebut ditabur ke bangkai lalat. Dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala, lalat tersebut akan hidup kembali.
Kita teliti apakah betul lalat kalau sudah mati lalu ditaburi dengan karat besi bisa hidup lagi. Silakan Anda mencobanya. Nah, itulah salah satu keistimewaan lalat. Juga pernah masalah lalat ini ada cerita yang menarik dari negara 1001 malam, yaitu dari negara Irak. Yang mana negara Irak itu mempunyai seorang khalifah yang sangat gagah berani dan adil yang bernama Khalifah Harun ar-Rasyid. Zaman Khalifah Harun ar-Rasyid satu zaman dengan yang bernama Abu Nuwas atau Abu Nawas. Pernah suatu ketika Raja Harun ar-Rasyid ini menggali rumah kediaman Abu Nawas dengan tujuan, menurut penelitian, bahwa di bawah pondasi rumah Abu Nawas ada harta karun yang banyak, sehingga ketika Abu Nawas tidak ada di rumah, rumahnya digali, dibongkar. Ternyata tidak temukan satupun harta karun. Akhirnya para pekerja suruhan Raja Khalifah Harun ar-Rasyid kembali ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pulang ke rumah. Sudah porak-poranda itu bangunan rumahnya, sudah hancur dengan tanah. Karena apa? Digali oleh tentara Raja Khalifah Harun ar-Rasyid. Kata Abu Nawas, ini tidak dibiarkan. Ini perbuatan semena-mena. Saya harus menuntut balas. Pergilah Abu Nawas ke istana Khalifah Ma'mun ar-Rasyid. Dengan pengawalan ketat, akhirnya Khalifah Harun ar-Rasyid memanggil Abu Nawas. Kata Abu Nawas, wahai Khalifah, mungkin Anda sudah tahu kedatangan saya. Saya mau ganti rugi karena rumah saya dibongkar dengan catatan, dengan harapan ada harta karun. Ternyata setelah dibongkar tidak ada satu harta karun pun. Untuk itu saya mau menuntut balas, menuntut keadilan. Saya ingin menuntut kerugian. Kata Khalifah ar-Rasyid, silahkan, aku mengakui salah. Silahkan, kamu menuntut apa? Apapun yang kau tuntut, saya akan berikan. Abu Nawas orang hebat. Kerugian Harun ar-Rasyid harus lebih besar daripada kerugian Abu Nawas. Sampai-sampai Khalifah Harun ar-Rasyid bisa terkecoh. Apa yang kamu akan tuntut kepada saya? Kata Harun ar-Rasyid, coba saya minta tanda tangan. Saya minta izin di atas materai kalau sekarang, bahwa di mana saja apabila ada lalat hinggap, saya boleh membunuhnya. Kata Harun ar-Rasyid, siap. Itu tuntutan yang sepele sekali. Akhirnya tidak panjang pikir, Harun ar-Rasyid menandatangani perjanjian, yang mana isi perjanjian tersebut sesuai dengan permintaan Abu Nawas, bahwa dimanapun ada lalat hinggap mau dibunuh, dengan catatan tidak bisa dituntut kesalahan Abu Nawas. Setelah ditandatangani, coba wahai Harun ar-Rasyid, saya ambilkan kayu. Raja Harun ar-Rasyid memberikan sepotong kayu kepada Abu Nawas. Nah, itu udah dipegang surat perjanjian. Sambil memegang kayu, tiba-tiba lalat hinggap di muka tentara Khalifah Harun ar-Rasyid. Begitu ada hinggap di mukanya, langsung dipukul. Itu sampai-sampai pingsan. Raja Harun ar-Rasyid marah. Nah, kata Abu Nawas, Anda tidak bisa marah. Ini sudah ada perjanjian. Dimanapun ada lalat, boleh saya memukulnya. Anda tidak bisa menuntut saya. Harun ar-Rasyid terdiam. Sudah pingsan itu tentaranya. Lalu ada lalat lagi. Semakin banyak lalat. Ternyata lalat itu ada di sekeliling kaca-kaca bangunan istana Khalifah Harun ar-Rasyid. Lalu dipukul-pukul semua kaca-kaca istana Khalifah Harun ar-Rasyid sampai hancur. Sampai marah Khalifah Harun ar-Rasyid. Kamu keterlaluan. Yang keterlaluan itu bukan saya, kata Abu Nawas. Perilaku tentara kamu aja yang keterlaluan. Saya sedang berada di luar sana, ternyata rumah saya sudah hancur. Ini Anda tidak bisa menuntut saya, walaupun kaca-kaca istana ini sudah hancur, karena udah ada perjanjian. Dimanapun lalat hinggap, saya boleh memukulnya. Tuh, itu hebat-hebatnya akal daripada jeniusnya Abu Nawas.
Nah, itulah salah satu cerita daripada negara 1001 malam, yaitu negara Irak, yang ada hubungannya dengan lalat. Mudah-mudahan segala apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.